betul Mas. Itu, tapi ada kemungkinan apa enggak? Karena saya melihat begini ya, segmentasi dari PMI ini luar biasa, Mas. Sekarang ini mahasiswa itu lagi jadi topik yang sangat menarik. Dia mendapatkan simpati masyarakat yang luar biasa. Karena hari ini mahasiswa bergerak itu dengan menggalang massa yang cukup luar biasa banyak, maju ke medan jalan, membuat satu oposisi jalanan, karena sekarang oposisi di DPR nggak ada, sehingga membuat oposisi jalanan dan menyuarakan berbagai masalah polemik kebangsaan hari ini. Nah, kedepannya misalkan, ini semisal saja, PMI muncul sebagai partai alternatif baru, dan simpati mahasiswa bisa diraih oleh partai mahasiswa ini, kira-kira ada kemungkinan apa enggak BEM-NUS secara kelembagaan mendukung PMI? Kalau BEM Nusantara secara kelembagaan mendukung PMI, kalau kemungkinan mungkin tidak, Mas. Begitu. Tidak, ya? Artinya kalau misalnya person dengan adanya PMI ini, mahasiswa ada di parlemen, begitu kan? Atau nggak mahasiswa sudah masuk ke Senayan, terus juga masuk ke tiap-tiap daerah dan provinsi, begitu kan? Artinya mungkin menurut saya pribadi, tidak secara kelembagaan nih. Menurut saya pribadi artinya membawa manfaat dong, gitu kan? Jadi kita yang dulunya teriak-teriak gitu kan, padahal kita tahu yang kita sampaikan diterima oleh partai politik yang kita tahu juga partai politik bagaimana, begitu kan? Nah, jadi artinya kalau misalnya kita adanya partai mahasiswa ini mungkin karena kedekatan atau sejarahnya sama-sama mahasiswa, mungkin lebih gampang kita menyampaikan aspirasi, lebih gampang juga kita untuk mengawal aspirasi kita sampai dengan tujuannya. Karena hari ini ya kita harus belajar dari beberapa gerakan besar, dari bukan hanya tahun ini, ada tahun kemarin sampai di mana gitu tuntutan teman-teman mahasiswa hari ini. Sampai di mana kan hanya sebatas demo, diterima aspirasinya dengan alasan mau difaxkan kan ke pusat atau kemana. Dulu iya. kita anak biasanya, daerah nih, Mas. Biasanya di daerah begitu kan? Iya, jadi demo di depan daerah. gedung DPRD, ya sudah difaxkan saja kayak gitu kan. Iya. Entah dibaca pendak kan kita nggak tahu ya. Itu tadi Mas, kita kan tuh anak daerah, kalau kita demo tuh cuma disambut oleh ketua fraksi atau anggota DPR gitu kan, dengan alasan di-fax-kan, kita tunggu tuh hasil fax-nya. Memang benar ada hasil fax-nya, tapi kita juga nggak tahu ke depannya harus gimana nih hasil fax-nya kita buat. Karena kita bahkan kadang-kadang bukan anggota DPRD-nya, stafnya yang menerima kita. Difasilitasi oleh polisi gitu ya. Iya. Yang mengawal demo gitu kan. Artinya kan dengan begitu kita butuh terobosan baru juga sih sebenarnya kan. Makanya kita juga berharap lah mungkin partai mahasiswa hadir nanti kalau seandainya lenggang ke Senayan begitu kan, lenggang ke gedung-gedung DPR, ya tidak melupakan juga perjuangan-perjuangan mahasiswa begitu kan. Artinya dia bisa ya walaupun mungkin berada di tengah-tengah tapi tidak dia bisa membawa isu-isu teman-teman mahasiswa yang hari ini dirasakan rakyat begitu kan. Artinya dia bisa mengkawal sampai dengan tuntutan ini selesai dan tuntas begitu. Ya. Karena yang saya harapnya begitu dari PMI gitu. Jadi kalau ya, secara individu ya, lagi-lagi ya secara ini. Lagi-lagi saya akan tegaskan bahwa ini secara individu Mas Julianda ya. Iya, karena kita belajar dari sejarah bangsa kita ya, bahwa reformasi sampai hari ini ternyata bisa dikatakan oleh beberapa aktivis, mantan aktivis, bahkan beberapa akademisi, pengamat mengatakan bahwa reformasi kita itu masih gagal dalam tataran hari ini. Padahal sebenarnya catatan besarnya bahwa hari ini orang-orang yang duduk di kementerian, Senayan, dan sebagainya itu merupakan mantan aktivis 98 yang waktu itu mengangkat tangan, maju dengan gagah berani bahwa turunkan rezim otoritarianisme Soeharto, kan seperti itu. Tetapi sekarang yang dilakukan ya sepertinya belum bisa menjawab juga persoalan bangsa ini. Karena begitu, Mas. Ya, itu yang kita khawatirkan kalau seorang aktivis masuk dengan partai politik praktis, yang mana partainya itu sudah memiliki kepentingan sangat luar biasa, Mas. Gitu. Ya, itu yang membuat survei indikator tadi mengatakan bahwasannya masyarakat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik itu menurun di angka 54 gitu kan.
Makanya Betul. kita sangat berharap sekali PMI ini hadir menjadi ya kapal baru kepercayaan masyarakat gitu kan. Semangat baru juga buat mahasiswa kalau menyampaikan aspirasi bisa mengawal aspirasi, atau enggak partai politik PMI ini bisa mengawal aspirasi mahasiswa sampai dengan tuntas gitu. Karena sebenarnya kalau kita ini mahasiswa itu lebih cenderung sebenarnya cenderung terhadap isu-isu pendidikan begitu kan. Artinya kita berharap PMI ini juga bisa mengawal isu-isu pendidikan begitu. Karena kalau yang lain tuh isu-isu politik begitu kan, itu kepentingan elit ada di situ. Kalau bicara pendidikan nggak ada kepentingan elit di situ, kepentingan kita semua begitu kan. Makanya nanti kalau yang ini kan masih lolos di Kemenkumham begitu kan. Kalau seandainya nanti lolos di tahap verifikasi KPU, kami juga mahasiswa itu juga harus bisa memberi masukan lah. Artinya kita harap PMI ini bisa mengawal isu-isu pendidikan. Banyak daerah-daerah masih memiliki keterbelakangan pendidikan, ketinggalan pendidikan. Nah, PMI itu harus perjuangkan itu gitu. Karena mereka bawa embel-embel mahasiswa nih Mas, gitu kan, nggak segampang itu juga bawa embel-embel mahasiswa begitu kan. Mahasiswa adalah insan akademis begitu kan. Istilahnya yang wilayah lingkupnya adalah dunia pendidikan begitu kan. Apa gunanya mereka hadir kalau mereka tidak naungin isu-isu pendidikan. Iya betul itu, karena kata mahasiswa itu sebenarnya kan kata yang luar biasa elit ya. Karena nggak semua orang punya kemewahan untuk duduk di bangku universitas misalkan dan mengenyam ilmu di situ kan begitu. Artinya memang kata mahasiswa itu selain segmented tetapi juga sangat luar biasa mewah. Nah, maka dari itu kemarin juga saya sempat mengikuti ya beberapa presiden mahasiswa misalkan itu menolak kehadiran PMI, menolak PMI hadir karena dirasa bahwa Partai Mahasiswa Indonesia ini adalah partai siluman kayak gitu. Kalau dari kacamata Mas Julianda melihat isu-isu seperti itu tanggapannya bagaimana? Iya, yang pertama saya nggak tahu alasan mereka menolak ya. Kalau alasan mereka menolak siluman ini bahasa apa sih begitu kan? Gimana siluman? Kita tuh hidup bukan di alam gaib ya, kita hidup bukan di alam yang kasat mata. Kita hidup ini di negara demokrasi. Kita hidup di negara hukum. Ya kan? Kalau saya melihat PMI-nya sudah memiliki legalitas hukum dengan lolos dengan di-SK-kan Kemenkumham, begitu kan? Jadi dan kalau diurutkan di bicara hukumnya, PMI tidak ada melanggar hukum. Karena kalau misalnya PMI melanggar hukum, otomatis dong tidak bisa diterbitkan SK Kemenkumhamnya, begitu kan? Jadi dari mana kata siluman itu begitu? Artinya real ini barang ada begitu, ini PMI ada gitu. Dari mana silumannya? Begitu. Makanya saya kadang ya namanya kita sama gitu kan teman-teman mahasiswa ya kan. Ya mungkin masing-masing punya kajian juga kan, punya perspektif, kita juga tidak bisa paksakan perspektif kita benar begitu kan. Kalau hari ini saya anggap perspektif saya seperti itu, saya tidak bisa paksakan teman-teman mahasiswa lainnya untuk sama perspektif dengan saya. Tapi kalau menurut saya tidak bisa lihat ini siluman gitu, karena ini barang nyata, sudah di-SK Kemenkumham begitu kan. Artinya sini sudah memiliki kekuatan hukum, tinggal ya verifikasi penyelenggara pemilu begitu kan, lolos atau tidak. Kalau saya di situ Mas, gitu. Jadi saya tidak tahu tuh siluman artinya apa. Ya. Artinya memang ya partai ini ada gitu kan, partai ini ada. Terlepas misalkan mau didukung apa enggak itu urusan lain kan begitu. Iya betul Mas. Tapi secara kelembagaan ada, secara struktural pun ada, terdaftar di Kemenkumham, SK-nya ada kan begitu. Mau orang dukung, mau orang bicara apa ya ini real kan gitu ya. Kita kembalikan ke masing-masing orang dong. Mau dukung atau enggak kan Mas? Iya. Tapi dengan dicatutnya kata mahasiswa kan luar biasa nih ya. Artinya ada satu keberanian yang luar biasa ketika misalkan mahasiswa masuk dalam satu kontestasi politik praktis nantinya di 2024, misalkan dalam tanda kutip partai ini lolos verifikasi. Kata mahasiswa itu kan punya sangat luar biasa mahal ya kayak gitu. Karena banyak sekali ini kayak gitu, banyak sekali. Menurut kacamatanya Mas Julianda secara pribadi itu bagaimana partai mahasiswa nantinya? Apakah bisa menarik simpati daripada mahasiswa secara keseluruhan atau malah hilang legitimasinya? Jadi karena saking besarnya kata mahasiswa ini disematkan dalam satu partai politik praktis.
Ya itu tuh mungkin itu bagian daripada tugas pengurus PMI ya, yang hari ini melahirkan PMI kan Mas. Gimana Iya, caranya iya. mereka menarik Caranya. simpatik kami, Hmm. wahai para mahasiswa ini kan begitu. Hmm. Gimana caranya mereka? Ya itu mungkin saya tadi sudah kasih clue tuh. Kalau Hmm. mereka menggaungkan sebuah gerakan perjuangan persoalan pendidikan mungkin banyak menarik simpati kami para mahasiswa ya. Hmm. Karena itu memang persoalan dasar kami mahasiswa gitu, persoalan Ya. pendidikan. Begitu kan? Seandainya mereka kasih ini, saya kasih clue aja ke mereka gitu kan, atau mereka Hmm. besok nonton gitu Mas. Hmm. Ya kan? Kita kasih clue, makanya mereka harus tetap gaungkan PMI ini peduli terhadap dunia pendidikan dan yang lain begitu kan. Jadi sehingga menarik simpati kami begitu, karena itu persoalan dasar kami mahasiswa, persoalan pendidikan. Siapa tahu Kalau kalau PMI kalau jadi. kalau perjuangan persoalan ya siapa presiden begini begitu itu kan kebijakan politik sekali ya, kebijakan Ya. elit. Nah, tapi kalau kami ini para mahasiswa berharapnya PMI ini ya itu punya gaungan persoalan pendidikan. Pasti ya menurut saya pasti banyak menarik simpati masyarakat, mahasiswa juga gitu. Hmm. Apalagi misalkan PMI masuk nih, kita ilustrasikan aja kan, ilustrasi liar kita dalam alam demokrasi kan nggak jadi masalah ya. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Misalkan PMI masuk di Senayan dan tiba-tiba pendidikan dari SD sampai strata 1, S1 misalkan itu digratiskan gitu kan. Wah, itu kayaknya jadi terobosan baru tuh. Kayak gitu. Ya artinya itu juga bagian tamparan untuk mahasiswa yang hari ini menolak kan Mas? Iya, artinya bisa ya bahwa pembuktian Mas Eko misalkan ya bahwa saya di PMI masuk Senayan dan saya berhasil menggolkan itu kayak gitu. Walaupun misalkan ya kita tahu sendiri lah bahwa orang masuk Senayan, saya pikir lingkaran oligarki atau arus kuat oligarki itu sangat luar biasa kan. Pasti, Kita Mas, di pasti, mahasiswa di tataran grassroots misalkan, ketika saya masih berproses di S1 itu, kita mau demo misalkan besok itu sudah banyak tuh pollingan tuh kan. Pollingan sudah banyak tuh, Dinda ini jangan besok demo gitu kalau bisa nanti gitu kan. Jangan sampai anarkis. Artinya kan ya apa ya, mungkin badainya akan besar juga ketika masuk di Senayan kan gitu. Benar, Mas. Ketika itu. Ya, artinya kalau hari ini mereka mencederai kepercayaan mahasiswa, seandainya nih kita berilustrasi kembali gitu kan Mas, dia melenggang di Senayan dengan clue memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi seluruh masyarakat atau generasi muda atau generasi bangsa begitu kan, memperjuangkan persoalan pendidikan. Nah, ternyata setelah mereka melenggang di Senayan begitu kan hanya 5 tahun Mas. Di negara kita kan hanya diatur 5 tahun kan Mas. Artinya mereka cuma bisa merasakan 5 tahun. Untuk tahun-tahun selanjutnya jangan salahkan kami juga sebagai mahasiswa tidak nggak memberi trust lagi kepada mereka gitu kan. Karena sudah merasa dikhianatin atau dikecewakan begitu kan. Ya artinya kalau menurut saya sekarang kita kasih waktu lah. Kita kasih waktu untuk mereka membuktikan begitu kan. Karena mereka sudah membawa embel-embel mahasiswa, bisa tidak mereka menggotong atau menggotong beban sebagai mahasiswa itu kan yang mempertaruhkan segala sesuatunya nantinya begitu, kepentingan masyarakat, kepentingan mahasiswa juga begitu kan. Nah, artinya kita harus kasih waktu, kita tidak bisa skeptis nih. Makanya saya tidak pernah mau skeptis nih terhadap PMI gitu. Karena saya belum kasih mereka ruang untuk bergerak. Seharusnya saya itu skeptis dengan partai-partai politik lainnya begitu. Yang sudah terbukti kan? Yang sudah terbukti Mas. Iya, yang sudah terbukti gitu kan. Dia bilang saya kalau ini akan saya keluarkan ini untuk masyarakat. Nah, ternyata tidak begitu. Iya. Biasanya banyak tuh pas kampanye kan banyak tuh. Kayak gitu caleg-caleg tuh dari partai-partai itu. Benar sekali Mas. Nah, harusnya kita tuh skeptis dengan partai politik yang sudah lama berdiri tapi tidak membawa perubahan terhadap negara, generasi bangsa begitu. Nah, ini PMI partai baru hadir nih. Pasti kita juga melihat ada semangat baru di dalamnya gitu kan. Kita juga karena mereka membawa kata-kata mahasiswa, artinya mereka juga visioner nih. Betul. Begitu kan? Artinya kita harus kasih waktu nih ke mereka. Kalau saya melihatnya begitu, kita harus kasih waktulah ke mereka. Minimal ya perjuangan mereka itu kan bukan berhenti di Kemenkumham saja, mereka harus memperjuangkan persoalan verifikasi partai di KPU. Begitu kan? Kita harus kasih, kalau mereka bisa melewati perjuangan itu, artinya ada lampu kuning lah kira-kira begitu kan, tidak lampu merah, lampu kuning. Mereka bisa membawa kepentingan masyarakat dan juga kepentingan mahasiswa ke depannya begitu. Kita harus kasih. Saya sendiri kalau misalnya mereka verifikasi lulus nanti di KPU, saya sendiri akan pemilu, saya akan cocok itu apa? PMI.
Ya karena itu hak politik saya dong, bukan hak politik lembaga dan lain kan. Tapi saya akan coblos itu PMI. Itu karena saya pengen melihat begitu. Dia selama ini mereka bisa pimpin organisasi mahasiswa begitu. Betul. Nah sekarang mereka mendirikan partai politik atas nama mahasiswa. Makanya saya harus kasih waktu ke mereka. Saya tidak boleh skeptis. Karena kalau skeptis, kalau bahasa agamanya kita suzon nih kan Mas. Kita harus husnuzon dulu nih ke partai PMI kan. Seandainya mereka bisa membawa isu-isu kepentingan rakyat dan kepentingan mahasiswa, kan gimana? Betul. Gitu. Nah, artinya harus diberikan ruang ya dalam dunia demokrasi, semuanya boleh dong. Boleh dong. Saya pribadi kalau nanti pemilu saya setuju itu PMI Mas, kalau misalnya mereka lulus verifikasi, karena saya pengen membuktikan gitu kan, benar atau tidak nih PMI hadir untuk kepentingan masyarakat dan mahasiswa. Karena saya bisa membuktikan itu kalau mereka sudah landing begitu kan. Kalau mereka belum landing, artinya saya suzon dengan partai ini begitu kan. Makanya saya harus kasih kesempatan ke partai ini untuk landing dulu, dan saya kasih suara saya, satu suara ini untuk 5 tahun ke depan begitu kan. Kalau mereka memang tidak bisa menjaga kepercayaan yang saya sendiri, ya mungkin 5 tahun ke depan saya tidak akan cucuk PMI lagi. Sama saja kan dengan partai lainnya. Bosan saya menimbang mengingat lah mau cucuk yang mana kan gitu. atau saya pilih tidak menyucuk begitu. Iya, karena sekarang juga yang menjadi ketakutan misalkan di tataran grassroots adalah begini. Ketika misalkan mahasiswa dia melenggang ke Senayan, yang hari ini saja kita tahu bahwa Senayan itu tidak ada oposisi di sana. Kayak gitu. Semuanya satu suara tuh. Kita bisa lihat ketika pengesahan Omnibus Law, misalkan Omnibus Law itu ketika disahkan kayaknya cuman seingat saya ada dua partai yang secara tegas menolak. Salah satu pertama itu Demokrat dan yang kedua itu PKS kayak gitu. Semuanya mendukung Omnibus Law kayak gitu. Nah, ketakutan di tataran grassroots ketika misalkan mereka melenggang ke Senayan dan ternyata masuk dalam pusaran oligarki. Yang ditakutkan oleh tataran grassroots adalah bagaimana nanti hilang oposisi jalanan. Karena legitimasi mahasiswa itu sudah masuk di Senayan. Sehingga oposisi jalanan, mahasiswa yang biasa meneriakan problem-problem rakyat, itu juga hilang. Tanggapan dari Mas Dilianda melihat ketakutan ini seperti apa? Saya selama saya bermahasiswa Mas, pas saya punya senior dong ya kan. Betul. Nah senior saya itu tidak pernah mengajarkan saya persoalan ketakutan, itu tidak pernah diajar. Saya tidak pernah mengenal itu kata-kata ketakutan Mas. Karena ini bagian daripada perjuangan begitu kan. Artinya begini loh, antara mahasiswa dengan partai mahasiswa juga kan berbeda nih. Berbeda mahasiswa itu seseorang yang terdaftar di perguruan tinggi dianggap sebagai mahasiswa, begitu kan? Atas nama diri masing-masing. Dan PMI Partai Mahasiswa Indonesia ini adalah sebuah lembaga partai politik begitu. Betul. Ya, kalau hari ini kita sudah memberikan aspirasi kita terhadap PMI untuk dikawal, ternyata PMI tidak sanggup, bukan berarti ini mengkooptasi atau mengklaim seluruh gerakan mahasiswa jalanan begitu. Betul. Ya, tetap saja masih dengan adanya PMI juga kalau mahasiswa demo masih bisa begitu. Bukan artinya dengan adanya PMI mahasiswa tidak boleh demo, tidak ada korelasinya di situ begitu. Betul, kan? Karena ini dua perjuangan yang berbeda. Kalau ini perjuangan persoalan argumentasi dan diplomatiknya nanti di Senayan, persoalan isu-isu yang diberikan mahasiswa kan beda. Kalau mahasiswa kita harus berteriak sehingga kita didengar begitu kan oleh partai mahasiswa seandainya begitu kan. Ya urusan partai mahasiswa memperjuangkan di Senayan itu kan dengan caranya partai mahasiswa berdiplomatik dan yang lain begitu kan, berkomunikasi dan lain-lain. Nah disitulah harapan kita begitu. Kalau misalnya harapan itu tidak bisa dipuaskan oleh partai mahasiswa, mungkin partai mahasiswa tidak bertahan lama begitu. Betul. Jadi kita punya harapan besar di sini sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bisa lihat ada harapan besar kita begitu kan. Jadi kita ya melihat sejarah mahasiswa. Banyak gerakan mahasiswa luar biasa beberapa tahun ini begitu kan. Tapi sampai di mana begitu? Sampai di mana? Hasilnya itu sampai di mana begitu? Mas juga pernah lah pasti demo, cuma hasilnya sampai di mana sih Mas kan begitu. Jadi kalau zaman saya mahasiswa itu kan belum sampai di demo yang gede banget ya. Biasanya saya demo di depan DPRD sampainya di fax biasanya. Nah, cuma sampai di artinya kita tidak bisa monitoring itu kan Mas, tidak bisa memonitor itu sudah sampai di mana tuntutan yang hari ini dituntut di mahasiswa. Artinya kalau ada PMI ini ada istilahnya kita berjuang di jalur parlemen
jalanan begitu kan, terus disambut baik dengan PMI di parlemen beneran begitu kan, tinggal mereka bisa memperjuangkan atau tidak gitu. Kalau mereka tidak bisa memperjuangkan ya 5 tahun saja kita kasih kepercayaan kita kepada PMI. Lebihnya ya sudah, mohon maaf kan begitu. Artinya mereka setelah lolos juga ternyata begitu sama dengan partai politik lainnya begitu, tidak berdiri dari kepentingan rakyat dan kepentingan mahasiswa. Untuk apa kita dukung selanjutnya begitu kan? Artinya kita harus memberi ruang lah, kita harus memberi ruang. Kalau hari ini kita langsung sekat-sekat jalannya PMI itu, kita nggak ada yang tahu ke depannya begitu kan. Entahnya mereka punya niat baik, kita menghalangi niat baik kan, begitu. Ya. Iya Mas. Intinya memang kalau dari Mas Julianda adalah bagaimana memberi ruang ya, karena ini negara demokrasi dan ini kita bebas mengekspresikan ekspresi pemikiran kita, pikiran kita itu kita bebas untuk diekspresikan selama itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Iya Mas, terima kasih ini sudah mau ngisi ya di podcast kita. Pembicaraannya cukup menarik sekali karena saya pikir BEMNUS yang hari ini ketuanya jadi Partai Mahasiswa nih pertama kali kayaknya muncul di podcast dan itu di Cangkir Opini nih. Jadi saya sangat berterima kasih untuk itu. Saya sangat berterima kasih karena ini merupakan suatu keberanian yang besar ya. Terlepas dari Mas Eko itu selaku ketua BEMNUS, tapi keberanian yang besar untuk mendobrak arus besar atau membongkar oligarki melalui sistem yang sah di undang-undang itu salah satu terobosan besar. Terlepas dari misalkan kontroversi yang ada di luar. Artinya itu harus diapresiasi dong Mas. Artinya itu harus diapresiasi kan? Saya secara individu itu mengapresiasi itu. Saya secara individu kayak gitu. Mengapresiasi bahwa ada satu kemajuan demokrasi lah kayak gitu. Terlepas misalkan orang menganggap bahwa itu akan menyalahi daripada idealisme mahasiswa kayak gitu. Tetapi dari sisi baiknya saya mengapresiasi. Walaupun mungkin masih banyak evaluasi yang akan kita berikan. Nah, itu terima kasih banyak Mas. Mungkin ada pesan-pesan untuk mahasiswa secara keseluruhan melihat fenomena kemunculan Partai Mahasiswa Indonesia. Iya, artinya kalau menurut saya ya untuk teman-teman semuanya juga kita harus bisa kasih ruang lah. Kita harus bisa kasih kepercayaan kepada teman-teman kita. Kalaupun teman-teman tidak bisa memberikan ruang dan kepercayaan itu, ya sah-sah saja juga begitu kan. Saya tidak memaksakan itu, tapi artinya ya kita boleh mengkritik gitu. Maksudnya jelas gitu kritikannya gitu. Kalau persoalan, ya kalau misalnya hari ini kan banyak teman-teman mahasiswa yang tidak sepakat nih Mas karena pencantut namanya. Ya kan kita namanya berdiri di negara hukum begitu kan, ya kita punya alur dan metode lah. Urusan begitu kan bisa saja ya mungkin ya memberikan gugatan dan yang lain begitu kan. Istilahnya jadi ada rule-nya tuh ada begitu. Jadi tidak ngapain kita harus cuap-cuap Mas kayak begini Anda gitu. Ya udah kita punya jalan nih Bos. Kita punya jalan. Kita harus gugat ini kan. Kalau misalnya hanya persoalan itu ya, kalau hanya tahun-tahun ini kan sekarang persoalan mahasiswanya tidak sepakat. Seolah-olah mengklaim seluruh mahasiswa Indonesia PMI ini kan. Artinya ya udah dong kita harus tunjukin kita nih insan akademis begitu kan. Kalau insan akademis ini menghadapi ini bukan cuap-cuap di media Mas. Kalau misalnya itu yang menjadi titik keberatannya ya lakukan gugatan begitu. Sama kayak kemarin kita ributin omnibus dan yang lain gitu kan. Kita gugat ini begitu kan. Kita minta ya begitu juga ini jangan ini partai siluman itu tidak menunjukkan kita gitu tidak menunjukkan identitas kita sebagai mahasiswa Pak begitu. Ya udah ada rule-nya. Lakukan saja gugatan itu biar pengadilan yang menentukan begitu kan. Pengadilan menentukan salah atau tidak PMI ini mencantumkan nama mahasiswa. Jadi kita tahu kalau misalnya persoalannya hanya kata-kata mahasiswa dan itu diputuskan oleh pengadilan ini salah, pasti ganti nama dong. Dan ini kelar persoalannya begitu kan. Betul. Bukan karena dengan adanya ini kita mencari ekstensi. Kita ini lagi viral nih PMI. Kita harus bersuara ini biar supaya kita naik juga rating kita kan. Ya nggak begitu dong. Maksudnya kita harus punya kajian, kita buat gugatan lah ke pengadilan tinggi kan untuk menggugat persoalan kata-kata mahasiswa. Jadi kita melihat kebenaran itu di situ gitu. Karena hakim yang menentukan. Nah saya tuh pikir begitu Mas begitu. Jadi melihat kebenarannya tidak dengan ya rilis media lah begitu kan, apalagi banyak sekali ini yang angkat statement ini begini. Nah, aduh saya ya udahlah, itu bagian juga daripada demokrasi kan Mas. Betul. Ya udah saya ya sudah begitu. Tapi kalau menurut saya begitu, kalau teman-teman mahasiswa lainnya ya kalau tidak sepakat ya lakukanlah gugatan begitu kan. Kalau memang tidak sepakat nih
Ya kan biar supaya hakim menentukan mana yang benar begitu. Kalau hakim menolak gugatannya, artinya kan benar juga ini partai ini begitu kan, nggak ada yang menyalahi aturan di sini begitu. Jadi jangan menghakimi sendirilah, kira-kira begitu. Kita punya lembaga untuk menghakimi, tidak bisa menghakimi sendiri persoalan ini. Menurut saya itu, Mas. Terima kasih Mas Julianda waktunya, dan saya mohon maaf ini sudah ganggu kan. Ya, Mas. Mungkin kedepannya lagi Oh, kita tidak, bisa. Mas, saya mohon maaf tadi, Mas, saya tadi Iya, iya. telat join kan, saya Mas nunggu, saya mohon maaf sekali, Mas. Kedepannya kalau misalnya kita ada yang harus kita obrolin via chat juga boleh, via telepon juga boleh, atau enggak kita mau buat kayak gini lagi, Mas, saya siap, Mas. Kita mau bicara dunia mahasiswa lainnya kan, tidak hanya persoalan PMI, karena kedepannya masih banyak hal yang dibahas ya. Oh iya, itu dia, Mas. Terima kasih Mas Julianda, sehat-sehat selalu waktunya. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman sahabat opini. Itu tadi podcast kita bersama Mas Julianda Arisa selaku Sekretaris Pusat BEM Nusantara. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.